akan membahas dan membagikan dokumentasi tentang sebuah kasus yang dilakukan oleh seorang pria terhadap istrinya sendiri. Jadi belum lama ini pihak kepolisian berhasil menangkap seorang pria bernama Alang berusia 58 tahun setelah dirinya tega menghabisi istrinya sendiri yang berinisial YS berusia 55 tahun. Dari informasi yang beredar, peristiwa ini terjadi di dalam rumah mereka yang ada di Kelurahan Pandau Hulu, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, pada 11 Juni lalu, jam 10 malam. Polisi yang mendapatkan laporan langsung turun ke lokasi, melakukan olah TKP, dan mengamankan pelaku yang sempat menjadi sasaran amukan warga sekitar. Saat polisi datang, korban masih bernafas, tetapi setelah sampai di rumah sakit, akhirnya korban menghembuskan nafas terakhir. Dari hasil pemeriksaan awal, motif pelaku melakukan aksinya lantaran merasa cemburu dengan korban. Tetapi polisi belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut, karena pelaku juga sedang menjalani perawatan pasca diamuk oleh warga. Menginformasikan terkait kasus 351 ayat 3, di mana terjadi seorang wanita yang meninggal dunia. Diduga pelaku sementara adalah suaminya sendiri. Di dalam peristiwa ini dapat kami informasikan, awalnya sebelum kejadian ini terjadi keributan suami istri, di mana di dalam rumah tersebut, tepatnya di lantai 2, ada adik kandung korban yang inisial A. Inisial A ini mendengar ribut-ribut cekcok di bawah. Karena mendengar suara ribut-ribut cekcok di bawah, akhirnya adik kandung dari korban ini turun ke bawah dan menjumpai pada saat itu juga, seketika itu membuka, karena ributnya di kamar, membuka kamar itu terjadi penusukan yang diduga suaminya dari korban itu menusuk, dan di kondisi kamar itu udah bersimbah darah. Kemudian adiknya ini karena ketakutan, dia langsung keluar rumah, mengunci pintu, takutnya dia diserang. Secara otomatis si saksi yang kebetulan adiknya tadi inisial A tadi dan menjumpai memang korban ini melakukan penusukan kepada tubuh korban wanita ini, dia keluar memanggil beberapa saksi yang kebetulan masih menjadi sahabat dari korban sendiri untuk meminta bantuan. Setelah itu meminta bantuan untuk menolong korban yang di dalam rumah tadi ditusuk. Salah satu saksi inisial L, karena kondisi rumah terkunci, itu naik melalui lantai 2 menggunakan tangga. Kemudian pada saat dia turun dari lantai 2 ke lantai 1, karena diduga tersangka ini inisial A, ya kan, menjumpai, kemudian marah, melakukan penusukan sehingga salah satu saksi ini terkena tusukan kebetulan di lengan bahu sebelah kiri. Terkena tusukan, namun tersempat terjadi perkelahian. Yang awalnya tadi korban berada di kamar, dia sudah keluar, sudah berpindah ke lorong, tapi kondisi korban sudah terkulai lemas, tapi masih dalam kondisi yang sadar. Kemudian terjadi pergumalan tadi antara saksi dengan yang terduga pelaku atau suaminya tadi. Terus kemudian setelah kena tusukan, yang suaminya tadi, saksinya tadi, membuka pintu depan untuk meminta tolong bantuan untuk adik korban tadi dan beberapa saksi yang lainnya di luar tadi segera meminta bantuan kepada warga sekitar. Akhirnya ketika pintu sudah bisa dibuka, baru dari pihak warga sekitar menghubungi dari pihak kepolisian, karena diduga awal petugas kami datang dari piket maupun dari piket reskrim mendatangi ke rumah korban, itu kondisi korban sudah diamankan warga untuk dirujuk ke rumah sakit, salah satu rumah sakit Muhammadiyah. Namun kondisi korban yang sangat kritis, akhirnya dirujuk ke rumah sakit Pringadi. Kemudian juga polisi ketika mendatangi TKP langsung mengamankan terduga tadi pelaku, juga sekaligus melakukan olah TKP di sana, sehingga diamankanlah beberapa barang bukti, diantaranya ada 2 pisau dan 1 gunting. Ada beberapa saksi yang menyampaikan melakukan penusukannya menggunakan gunting.
seperti saksi yang tadi yang terkena di lengan kirinya. Namun ada saksi korban juga, adiknya juga tadi menyampaikan ketika dia membuka pintu dari kamar tadi juga masih ada bercak darahnya juga, salah satu pisau yang diduga juga digunakan untuk melukai korban. Setelah itu pelaku tadi kita amankan, sementara kita rujuk ke rumah sakit Bayangkara. Hingga sampai saat ini kami informasikan kondisi terduga pelaku masih dalam kondisi kritis akibat adanya luka dalam yang pada saat diamankan warga pada saat itu. Untuk kurang lebih sekilas hasil pemeriksaan awal pada saat ketika dirawat di rumah sakit itu, kita sudah tidak lama petugas datang itu sudah mendapatkan kondisi korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Untuk sementara sudah dilakukan otopsi untuk mencari tahu apa menjadi penyebab kematiannya, namun bisa dipastikan hampir lebih dari 20, kurang lebih 24 ya. 24 tusukan yang ada di sekitar tubuhnya. Untuk motif yang mendasari? Untuk motif sementara hasil pemeriksaan saksi dari adiknya juga, motif sementara adalah karena cemburu. Jadi antara korban dan pelaku ini suami istri, dan mereka ini adalah bekerja di salah satu yayasan lembaga sosial, di mana di dalam kesehariannya mereka ini sering dimintain ataupun membantu di salah satu yayasan untuk membagikan paket bantuan sosial. Namun karena diduga dari salah satunya ini mungkin merasa cemburu, sehingga di setiap kegiatan aktivitasnya itu sang istri ini, suami ini selalu ikut. Nah, itulah menjadi penyebabnya. Dan pada saat sebelum kejadian, salah satu saksi yang kebetulan adik korban yang berada di lantai 2 tadi menyampaikan sempat terjadi cekcok mulut. Cekcok mulut sehingga akhirnya terjadilah penikaman.